Welcome to Pinul FC. Dengan audio yang semakin baik pastinya. Yoi. Dan kita sudah mulai ada tamu. Kemarin kita fit and proper test ya. Iya benar. Kayak nggak bikin, kayak membuat sesuatu masih ada cek dan diceknya Iya. dulu. Hampir gak jadi naik. Iya. Tapi iya bukan kayak proyek-proyek itu. Apa? aduh ke situ lagi. Ya, kita punya ini baru ya. Punya TV sekarang. Silakan kalau ada produk-produk. Iya, bisa kalau dia mau diputar. muncul. Cie, backgroundnya bukan tirai merah doang. Ada yang bahas soalnya. Oh ya? Ya, Ada yang bahas. masukan bagus lah buat kita. Baik. Dan tepuk tangan dulu buat tamu kita, Pidabel. Pidabel ini menyempatkan diri ke sini sebelum mudik. Sebelum mudik, Ya. gue dulu Kemarin udah nyari-nyari koper. gue dulu pas SMA nonton beliau di klub-klub Nih, Jakarta. kan mulai deh. Iya. Mulai deh. Jadi kayak grogi Olahraga gue, nih grogi. bahasannya. Grogi. Iya kan, bener dong kan. Bener. legend. Jangan paranoia ya. Waduh, party at no limitation. Lo tapi gimana lu frame sama orang Barcelona lu? Jersey Barcelona. Lu kan biasanya suka Baru tahu gue bukan sengaja. Tuh. Gak apa-apa, emang ganteng, keren. Lu biasa kalau orang Barcelona lu nggak usah frame lu bilang. Enggak, gue jujur gue Ah. agak starstruck karena dulu gue selain dengerin box to box kan gue dengerin box out. Dulu gue sering Oh, dengerin box suara out. beliau juga sama Rumlana. Makanya gue pakai yang versi Mamba. Mama. Iya. Nggak apa-apa. Gue suka Kalau Mamba. Barcelona nggak apa-apa nih. Kobe nggak apa-apa. Kobe nggak apa-apa. Bagus jersinya, Do. Kobe-nya bagus. Iya, kenapa logonya ini Ininya enggak, dia nunjuknya kayak gini. bukan kayak gini. Kobe, Spotify gue dengerin. Dengerin gue. Spotify, jangan lupa di-upload di Spotify. Iya, Nah, kemarin udah upload guys. apa? Lupa. Lupa gue. Baru kemarin gue. Iya. Jadi ini ya. Jadi Piala Dunia kan lagi ada di 3 negara. Iya. Salah satunya adalah kampungnya Paul. Gue kesana. Kanada kan? Oh kadang Gue ntar kesana minggu Kanada depan dan nonton gue. Gue sebelumnya udah nanya dulu kan kakak ipar gue. harganya. Basket kan. Oh, iya. Emang kita ada Raptors di sana. Tapi mobil Dun dia yang udah ngomongin gue dulu. Lu kesini ada Piala Dunia nih. Gue cek harga tiket nggak ngabarin balik. Maksudnya at least kasih tahu lah kayak Kira-kira. segitunya sampai dia nggak udah Dia gue udah. buang-buang waktu. Dia cek itu yang untuk Paling tiket murah biasa dan gue lupa timnya tapi Iya. timnya biasa aja deh bukan tim Iya. yang benar-benar dikejar. Itu udah tens of thousand. Jadi Uh. puluhan ribu dolar Dolar. Kanada. $2.000. Enggak 10.000. 10.000 Berarti berapa? 1M. Nggak mungkin. Enggak. Begoin gua. Kalau Dia dolar, mau percaya. Nih gue Dia hitung, mau gue percaya dolar gocap mah percaya gua. Kan bisa. Dolar jadi gocap. Nih. Hampir Mungkin bisa. kalau yang di Amerika, iya. 177 juta. 10.000 kan? Iya, iya. 177 juta. Itu yang paling murah tuh. Masa Kanada udah segitu? Enggak. Oh, Kanada, sorry. Oh, US. Kalau Kanada iya. Kanada. Ini mending lah 120. Ada dolar berapa? 120 juta. Gua udah cek. 10.000. 126. Ya, 126. Tetap aja Satu game. tetap aja 3 Satu game, digit. satu Bukan game. tim gede ya. Bukan Betul. tim-tim yang main di Kanada. Nah, padahal kemarin kalau ngebahas di New York Knicks, di New York aja 70 juta kan? Ya, Paling murah. benar. Ini Tahu gue. dia. Lu nonton NBA emang? Jalen Brunson. Iya, semua. Lu cuma buka IG. Gimana mereka gimana? Pakai tangan apa? Kanan apa kiri? Kiri. Ganti. Ganti. Gudal dia. Tahu Boleh gua. sih rilisnya. Boleh. 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 Iya, pemain. Sempat di tim apa? Branson sempat di tim apa? Sebelum nih Yang ada kan ada fotonya juga tuh. Lagi rame. Iya. Kampusnya apa kampusnya? Timnya deh, tim NBA kalau tahu. Illinois bukan Illinois. Oh, ini suka ngasal. Tapi kampusnya mirip kan? Iya. Bunyinya. Bener. Gua rada lupa gua emang Villanova iya. Dia ada rekan setimnya dulu sebelum dia ke New York. Ini katanya sih duo yang seandainya tidak dipecahkan dan dua-duanya udah nggak di tim ini lagi. Lu ingat ya siapa? Porzingis. Enggak, Mirip, hampir nyaris. Porzingis Close. Ada. Kasih gua waktu kalau kata Khabib kan kasih gua waktu 2-3 tahun di Dagestan gua bisa jadi. 2-3 tahun sama P-Double gua jadi gua. Jadi Ngalahin- apa? ngalahin Jadi gua apa? Jadi Jadi apa? apa? Lu mau Knowledge basket bisa gua. lu mau geser dia di dunia perbasketan atau di dunia malam? Nggak mungkin. Enggak dong. Lu cocok tuh. Enggak dong. Kalau basket dia mah 11-12 gua.
Apa Karl Anthony Town? Iya tahu Karl Wih, Anthony Town tahu. Sadis. Main di film apa kemarin? Hah? Anthony Tan. Baru main dia. Jadi cameo gitu. Uncle Drew. Uncle Drew. Uncle Drew. Oke, spoon aja. Tapi Uncle jujur Drew. kita episode kali ini mengundang P-Double bukan tanpa sebab ya kan, karena Knicks baru juara ya. Yes. Wah, gila. Selamat. Kan kalau nontonnya di Amazon Prime suara P. P-Double. Tontonan gue tuh Amazon Prime. Apa? Lu nggak langganan kan? Nonton Dia langganannya yang murah gitu, yang di Twitter ada Agak yang gitu ada tuh. gila. Akun-akun barengan gitu. Agak Yang ada. gratisan, Pun. yang gratisan. Agak lah kok gua rela beli buat denger suara Bang Wih. P-Double. Dengar suara, kan dia nonton. Hah? Lu nonton, dia kan siaran. Iya maksudnya dengerin suara pas dia Suaranya. lagi analisis Tapi gitu benar kan. emang benar, emang benar. berat emang suara. How to jailbreak and isolate gitu-gitu. Oh, Gue denger, gue tahu gue. Udah mulai ngaco. Tapi yang jelas ini ya musim ini itu tim-tim yang puasa gelar sekian lama. Ya, Gitu kan. Kok diketawain. Lu ini, Jadi kemarin Paham gue gue. nobar kan. Gue nobar sama Kemal, sama Iril segala macam, Ya. Ondovi gitu. Terus beberapa fans Knicks tuh bener nangis Ya. parah. Terus ada juga yang kayak video call kayak pasangannya gitu. Langsung gila finally juara gitu. Maksudnya bener-bener bukan yang kayak kan banyak orang jadi suka Knicks karena ya timnya udah gak lolos terus kayaknya banter Knicks deh gitu. Oke. Ada kayak gitu kan. karena Cuma dia netral. kayak, iya, dia kayak beneran sih. Terus gue bilang kayak gue belum selama lu juaranya, apalagi lu kan kayaknya selama lu lahir belum pernah juara berarti ya kan. Bener. 52 tahun. Gak usah mereka deh. Gue pun terakhir. Oh iya bener. Gue setua gue aja terakhir Knicks juara 3 tahun sebelum gue lahir. 2 tahun sebelum gue lahir. Wah gila. Makanya dia nangis terus kayak nelfon ini gue bilang gue pas London kayak gini lagi. Kayak telepon ambil nangis di jalan gitu. Iya. Kayak gue paham rasanya ini kayak iya gue suka dari zaman Melo. Berat itu. Oke. Wah, gila. Berat ya. Berat itu. Berat ya. Berat. Karena gue bingung kok lu bisa suka kalau ada Melo. Iya makanya. Gue suka nih Makanya. Jeremy Lin. Jeremy Oke, Lin. ya, Yang itu masih benar. rame, Karena masih itu rame. ada positifnya gitu. Ada. Melo sih aneh. Iya. Tapi gimana lu Menang ngeliat? tuh. Gue ini terutama banyak yang ngerasa gue adalah fansnya Spurs. Gue sebenarnya suka iya? sama tim ini karena tim ini menjadi kryptonite-nya OKC Thunder kan, tim yang dijulukin sebagai the next dynasty. Dan di basket kalau kalian tahu bahwa komisionernya pun liganya sendiri tidak suka yang namanya dinasti, makanya dia memiliki peraturan-peraturan salary cap dan lain-lain untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Satu tim bisa dominasi. Kalau di bola kan susah dikontrol karena ada 5 liga besar gitu. Ya. Jadi pemain pun bisa pindah liga. Kalau di sini kan satu liga bisa dikontrol nih, lu pindahnya kemana aja. Salary cap setiap tim bisa dikontrol karena currency-nya sama juga kan. Lu cuman dolarnya ya dolar Amerika. Nah, di sini kita udah ada sebelum Knicks 7 juara berbeda dari 7 tahun terakhir. Dan ini parity yang diinginkan. Jadi setiap kota merasa ada kesempatan untuk menang kejuaraan di tahun depan. Just like New York, just like Arsenal gitu, kayak tahun kota-kota yang merasa kota-kota yang udah lama puluhan tahun dia. belum merasakan gelar, tetap ada chance di tahun depannya lagi. Itu yang diinginkan. Tapi at the same time ini juga menjadi kayak sesuatu yang ancaman karena OKC ini dijulukin sebagai ini tim masih muda, harganya masih murah, kontrak mereka semua. Ini bisa jadi tim yang dipertahankan untuk lama. Terakhir kita melihat itu adalah Golden State. Steph Curry masih murah kontraknya at that time, jadi mereka bertahan 5 tahun lah, 4 kejuaraan 5 tahun. Ini yang ingin dihindari. Ternyata ada satu tim yang bisa mengalahkan mereka saat ini juga di umur yang masih 20 bawah gitu, kayak 20 rendah. Jadi, bahkan lebih muda ya sebenarnya ya. Ada beberapa pemain lebih muda kan. Harper kayak 20 tahun. Harper rookie. Stephon Castle tahun kedua. 20, 21, Wemby 22. Jadi 22, 21, 20. Itu bintang mereka tuh core-nya. Terus kalau Shai kayak yang satu nggak bisa minum alkohol tuh di Amerika tuh. Bisa kembar umur 20. Iya bener. Dia juga nggak boleh. Nggak boleh selebrasi. Ada selebrasi, ada satu nggak boleh minum. Jauh-jauh. Nggak boleh. Yang lain yang sih muda tapi lebih umurnya rataannya lebih gede dikit ya, lebih tua dikit ya. Siapa? Iya maksudnya kalau OKC kan OKC dibilang tim muda juga kan. Lebih. Nah awalnya Tapi kayak seperti 25 itu. Tapi gitu. kan timeline mereka membutuhkan at least 2 tahun untuk mereka jadi matang dan akhirnya juara. Ini tim ibaratnya kayak udah langsung masuk ke final. Sebagian besar mereka belum menginjak kaki ke playoff sama sekali bahkan. Tapi tiba-tiba udah langsung ke final. Ini hal yang gitu kita belum pernah lihat. Season lalu kan Spurs juga hancur-hancuran kan?
season lalu. Season lalu kayak Iya. season pertama Wemby itu kan lumayan. Karena dia ada ya kita belum transisi juga lihat. lagi di coach Benar. kan. Bener. Kita belum Mereka kan lihat tanking maksimum. juga buat dapet WMB juga kayaknya. Jadi emang sering dilakukan itu sama tim. Ya mereka dapat top 3 pick itu 3 tahun beruntun itu juga nanti akan ada peraturan untuk mencegat itu juga sih agar bisa hal-hal Oh kayak biar gitu. nggak tanking terus gitu ya? Karena Bi- kasihan fansnya ya. There's gonna be tanking rules supaya orang nggak ngelihat tim papan bawah sengaja kalah untuk mendapatkan top draft pick. Karena dengan nggak sengaja ya Spurs dapat 3 kali top draft pick. Nah banyak yang mikir karena gue fansnya Spurs, gue bukan itu, gue cuma suka aja tim muda kayak gini udah sangat mature. Tapi kalau ngomong mature, franchise yang paling mature, yang paling haus kejuaraan, karena kita ngomong all the old franchise kayak New York Knicks, dibandingkan San Antonio Spurs udah 5 kali juara, Lakers nggak usah dihitung udah belasan, Boston Celtics. Ini adalah tim yang gue ya udah gue bongkar umur, gue sekarang 51. Gue masih di Kanada di tahun 90-an, gue nonton basket tahun 80-an. Oke. Itu eranya akhirnya Magic Johnson sama Kareem Abdul-Jabbar tuh. Jordan baru mulai mau main, mau masuk. Di eranya New York Knicks 90s ini ada Patrick Ewing, Charles Oakley, Charles Smith, Anthony Mason yang udah meninggal, almarhum John Starks. Ini adalah tim yang gue sangat sukai. Kenapa? Karena mereka memiliki mindsetnya New York. Kalau lo tahu New York kenapa mensukai Knicks-nya dan certain pemain itu karena ada certain pemain yang memiliki hardworking, blue collar kayak orang New York gitu. Jadi gue dukung Knicks saat Jordan pensiun pertama kali. Kenapa? Kalau lo ingat zaman itu di East tidak ada tim yang bisa keluar dari East kalau ada Jordan. Betul. Lu inget kan zaman itu? Lu udah nonton kan? Lahir dia udah. Lahir. Ada di Netflix. Lu udah main NBA game kan? Netflix ada. Oh iya. Udah tahu ya, jadi wawasan lu udah sama tuh ya sama orang yang ngerasain. Ya? Aduh, sempet main baseball lagi dia. Aduh. Itu biasa aja. Itu biasa. Terus habis itu pas main Gol, baseball gol. jangan pakai pesawat Space Jam kan? Nah, Udah pesawat iya. kan? Iya, Ini udah main film. Nah pas dia main baseball itu New York Knicks masuk ke final. Iya. Gue dukung tuh si Knicks yang wah ini sekali-sekalinya Knicks bisa juara, tim dengan yang wah hardworking guys banget, New York Knicks mentality. Kalah dong game 7 sama Hakeem Olajuwon. Houston Rockets dan di situ walaupun nanti Knicks 99 masuk ke final lagi, gue di situ lumayan sakit hati sih karena emang game 7 loss kayak terasa kayak damn. Dan gue tinggal di Toronto, jadi gue lebih dekat ke East Coast kan. Oke. Zaman itu belum ada kita internet Belum. gitu-gitu. Jadi lo dukung tim secara geografi juga lo dekat lebih Sama banyak siapa? nonton Ya. lebih banyak nonton siaran dari TV New York, masuklah National TV New York ke Toronto. Gitu. Proximity, Jadi lo ya. lebih banyak proximity benar. Jadi lo secara geografi akan mendukung tim yang lebih dekat sama lo. Pemain nih dia nih. Bisa ya. Bisa dia. Ada bahasa-bahasa Dia Inggris, datang riset. term-term sendiri, gila. Tapi kalau kayak gitu berarti sebenarnya sama termsnya kayak di sepak bola ya. Misalnya ketika tahun 90-an, tim-tim yang bisa jadi juara tuh selalu mentok karena ada Jordan. Di East terutama. Iya di, Iya. maksudnya iya kalau ketika ada Jelas Jordan, juga ya. Scottie Pippen, Luke Longley, Dennis Rodman, Kukoc gitu-gitu kan susah untuk juara ya. Ujung-ujungnya kalah lagi. Lo bisa masuk final, tapi even masuk final pun lo bakal Sulit. ketemu mereka. Reggie Miller lagi jago-jagonya juga Iya, nggak bisa benar. ngapain ya kan. Nggak ada yang bisa. John Stockton sama Carmelo juga duet itu 2 nggak kali kalah. Berarti kasarnya sama kayak di Premier League ketika ada era Pep, era Iya. Sir Ferguson, ketika lu sejago apapun, lu udah nge-push sampai mentok pun juga tetap, iya udah ceilingnya tinggi banget gitu. Iya, atau ini kalau posisi kiper Itali di era Buffon berat. Itu banyak Nggak yang bisa hilang digeser kan. ya. Nggak Sama bisa ini digeser. tadi ngomong Hakeem Olajuwon nih, lu tanya bokap lu deh. Bokap lu suka nggak Hakeem Olajuwon? Iya, karena nama lu Aldo Farrell Hakim, E-nya dua. Iya nggak sih? Hakimnya H-A-K-E-E-M. Iya. persis. Gua Itu. telepon aja, papi. Coba Gua udah papi. telepon. Gak usah. Nggak, siapa tahu. Nggak Kan ada usah. nama Hakim lagi nggak ada ya? Kagak, Yang populer itu kan? Biasanya hak. Ya. Nggak ada kan? Nggak ada Hakim sih. Olajuwon. Hakim apa? Hajatbau kan bukan Hakim Iya. namanya. Hakim ada, pasti ada itu. Hakim Scott Hakim ada, Scott, ada. bener. Tapi Hakim Sumpah lu bokap lu doang. pasti NBA. Kagak, Diem-diem. bokap gua kagak nonton NBA, tapi dia Oh, dia tahu pasti dia, nonton dia sukanya dulu tuh gue inget banget, gue ada memori dikit, gue ada tugas sekolah SD gitu kan, terus kayak ngebahas ke olahraga gitu. Nah dia tuh taunya tuh pasti Kobe Bryant sama satu lagi siapa yang Cina
Chicago Bulls. Ya, Yao Ming. Yao Ming, gua udah lupa. Iya, maksudnya Eastern Rock. Kok rasnya dulu? Gue lupa, ya kan gue Cina juga. Gak apa-apa, Bro. Nenek lu. Gak apa-apa. Kenapa emang? Iya enggak. Nenek Itu lu Houston yang juga, Cina. itu Iya. Houston juga. Iya di situ. Dia kayaknya nggak ngikutin basket, dia lebih ke badminton dia mah. Tapi Hakim susah loh nyari Iya. nama Hakim tuh jarang Hakim gitu. lu doang, Do. Siapa nih kalau bukan Hakim Hakim nomor Olajuwon? Berarti Iya, lu lahir tahun benar. berapa? Berapa? Lahir tahun berapa? 2000. Gue 2001. Hakim juara. Olajuwon itu Juara di 95 sama 94 95. Nah, Iya, iya. Phil Jackson lagi merajai itu, Lakers itu. Kalahin Pacers tuh gue inget. Ya, berarti kan Iya, cocok kan? dong. Hakim itu feeling gue tuh ya Olajuwon. Iya, iya. Lu tanya bapak lu juga satu lagi sampai rumah papi dulu pernah nonton Beverly sama Merlo's Place. Pernah tuh dia. Sukanya Iwan. Kalau kita yang Gen Z langsung nanya ke orang tua ini. Merlo's Place apa ya? Langsung di Google Merlo's Di Place. Google. Tapi kan kalau lu di basket ya kita tahu lah ya, apalagi Kanada, Toronto Raptors udah juara juga. Oh, OG dapet lagi. 2019 two-time champion OG Champion, Anunoby. gila. Sama ini juga siapa pemain OKC? Dylan Jones. Yang tahun lalu di OKC, tahun ini di Knicks juga ada kan menang juga tuh. Oh enggak, jadi dia Jeremy Sohan. Dia ada Jeremy Sohan dia kan di Spurs Spurs sama dia di ini. Spurs sama di Knicks. Jadi siapapun juara dia dapat cincin. Iya. Dia dapat. Nah sama ada yang musim lalu di Iya makanya. Iya. Dia di trade di tengah musim ada yang musim lalu di OKC, musim ini di Knicks. Katanya ada kemarin Irul bilang sama gue. Tapi berarti bisa ya Kalau Jones gitu. kalau di Premier League itu kan minimal. Tapi jelek si banget. main iya. Iya main. Kayak Tyler Collect dia champion. Ya tapi kan berarti kalau gitu bisa. Kalau di Premier League kan lu dapat lu minimal masih berapa main sekali sih atau enggak ada? Ada Kayaknya minimumnya ada ya, lah, aturannya tapi kan. ini di pertengahan musim banget sebelum trade deadline. Jadi Iya. pokoknya intinya ini yang menarik kalau di Premier League kan tidak ada sebuah turnamen kejuaraan. Iya. Jadi ya udah. Kalau ini kan benar-benar ironis karena dia ada di tim A, tapi tim kalau B. dia kalah sama tim B dia tetap dapat Sama double kayak dikirimin. Dubravka, juara Carabao sama Man United. Oh, Habis itu sempet ya. dapat ntar TV-nya karena baru coba di play lagi. TV baru di play dulu ini. Dubravka yang Newcastle sama MU. MU, heeh. Oh iya itu kejuaraan itu FA. Itu Piala Liga, Piala Liga. Oh Piala Liga. Piala Liga kan dia main Oh, iya, di oke. Man United terus balik ke ini lagi, balik ke apa namanya? Ke si apa ya namanya dia punya tuh Newcastle. Newcastle. United. Nah lu kalau basket ya karena Kanada, Toronto Raptors gitu. Kalau bola lu sebenarnya ada tim jagoan nggak? Dan ini lu pakai Barca, terus Barca. pas final UCL kan PSG, lu pakai gitu. Gratis itu. kan Jadi itu sponsor. Tapi lu ada ini nggak sih kayak lu sempat ada masa ngikutin atau lu ada soft spot buat sebuah tim gitu? Gue Apa FC jadi Montreal dulu apa? dulu gue tinggal di Toronto, belum ada timnya Toronto di Di NBA? di MLS. Oh, di MLS, belum ya. ada. Iya. Bahkan di NBA pun belum ada. Jadi keterikatan gue lebih ke tim basketnya karena setelah gue pindah baru MLS ada tim Torontonya. Tapi kalau bola, jadi pas gue mulai terinterest bola tuh di Indonesia. Karena dulu di Toronto emang again nggak ada internet atau akses lain yang kita nonton di situ adalah sebelum ada basket pun ice hockey, baseball, ya sport yang orang sini nonton tuh. Jadi gue ujung-ujungnya baru mulai nonton bola itu jujur karena PS, karena winning. Oke, Winning Jadi Eleven. gue suka main nongkrong, main winning. Terus gue dibantai mulu kata temen gue, lo kalau mau belajar gimana cara mainnya lo harus nonton. Jadi lo harus pilih satu tim yang emang lo bisa kayak lo mau main pakai tim ini, lo nonton mereka. Oke. Udah. Yang gue sering pakai adalah Barca. Oh, itu era berapa tuh? Ronaldinho. Oh, era Ronaldinho. Nah, jadi di situ gue mulai nonton. Jadi gue suka bola itu sebenarnya karena Barcelona dan makanya walaupun gue suka Belanda, gue awalnya lebih suka Brazil karena ya keterikatan dengan main PS sebenarnya jujur gara-gara main PS doang. Gitu Berarti lah. karena temen abang gitu. Dia tetap nggak mau mengakui kalau dia fans Barcelona. Nggak Kenapa sih? apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gue Kan juga. pacar lu juga fans Barcelona. Nggak ada pacar-pacar nggak ada. Siapa namanya? Mita. Gak usah, gak usah gosip ada gila. Gak usah gosip, gosip banget. Mita Yu. Iya bener itu kan. Gosip, Itu kan. gosip. kan. Barcelona Sumpah tuh. gosip apa? Gak apa Barcelona. Gak apa-apa, yang penting mah itu Kobe aja. Gila ada double gak berani. Iya, lu biasanya hubungan ngeceng. sepantar. Ceng-cengin sama Iya. dia. Gak apa-apa, tapi feel free kalau mau ke Madrid. Ini pertanyaan umum orang ya? Ronaldo apa Messi? Ya,
Pertanyaannya enggak. Ya beda. Beda, Ngomongin beda. apa dulu? Terserah lu, Tentang nggak apa? prefer aja. Ini kayak ada Prefer Jordan aja. conversation juga susah. Iya, Susah ya. Jadi panjang. Ya gue mancing dia aja. Jadi panjang. Karena dia waktu itu dapat, kita kan emang ada partner sama Stanley kan. Kita ada diendorse sama Stanley yang Messi. Iya, betul. Dia tuh nggak mau mengakui, dia pegang gini aja terus kayak dia kayak jijik gitu padahal dikasih kan. Dibawa pulang nggak? Hah? Dibawa pulang? Dipakai. Ada nggak di rumah? Yang pink itu gue kasih adek gue. Tapi gue pakai. Jangan kasih lagi ya. Jangan Kalau kasih Messi lagi kan gue pakai terus adek gue bilang bagus kah warna pink, ya udah nggak apa-apa pakai aja gitu. Nggak apa-apa, orang bagus Sayang Stanley mah. adik, sayang adik. Stanley bagus. Gue jawaban gue cuman bisa gini kalau mau singkat aja ya. Ronaldo atau Messi itu menurut gue nggak apple to apple. Tapi gue bisa kasih jawaban itu ibaratnya membandingkan orang yang dilahirkan dengan bakat dibandingkan orang yang kerja keras paling keras di dunia. Setuju. Berarti Itu itu kayak Jadi membuat dua-duanya hebat ataupun setara ya bisa dibandingkan tapi alasannya berbeda. kalau di basket miripnya siapa tuh? Misalnya yang bakat sama kerja keras. Jordan sama Kobe. Jordan sama Kobe. Kobe kerja keras kan? Kobe keren. Jadi Jordan, makanya Messi, gue suka Kobe. terus Kobe, Iya. Ronaldo gitu. Jordan yang lebih ada Bakat. bakatnya lah. Ya, emang Kobe yang dilahir untuk nambah itu ya. dilakukan itu, untuk melakukan itu. Kobe harus kerja untuk bisa. Kalau LeBron Wah, Dua-duanya. Lagi tuh ya. lagi sih. heeh. Dia 40 tahun masih gendong Lakers tuh. Dia Gendong anaknya juga. dia itu di Iya. Habis sekarang gendong anaknya. Iya. Bener dia. Iya. Ngerti lu ternyata ya. Dia dua-duanya. Kenapa? Dia diberkati dengan tubuh dan talenta seperti itu. Tetapi Hard work disiplin dia masih kayak Ronaldo sampai dia bisa main sampai umur gitu. Iya. Iya sih. Le Jadi disiplin. dia best of both worlds. Makanya lu kan Kobe kan nambah mentality. Lu kan fanboy Ronaldo kan. Lu bisa bilang su mentality. Tapi masalahnya jar mentality dia nggak kayak Ronaldo karena jersey kita kasih tahun lalu belum muat-muat Iya. sama dia. Jadi gua waktu itu liputan Saudi Pro sama Jerry, kita beliin jersey Al Nassr Ronaldo. Dia nggak punya soalnya. Size paling jersey gede Ronaldo. ya kan. Which Lo is size pakai biar lo terpacu untuk menurunkan berat badan biar sehat lah Tiga gitu. XL Biar ya? sehat. 3 XL ya? Kita tuh beli dua, satu gua kasih ke temen gua Mukti Intut. Oke. Teman stand up comedian yang badannya juga lumayan besar. Tapi di Mukti muat. Oke. Di beliau nggak muat-muat sampai sekarang. Nggak, pertama ngatung. Booster gue kemana-mana. Kan lu sendiri bilang lu nggak mau olahraga. Kedua gue frame bang. Di Gua frame. Gua Oh terus frame. dia tangan masuk Ronaldo ya? Iya. Tangan palsu ya? Tangan palsu ya? Gila. Terus bikin ini sendiri dari Ronaldo nih tangan. Iya. Palsu lu ya? Oh, gue balik lagi tadi. Nah. Berarti lu balik nggak bukan untuk World Cup ya? Karena gue pikir tadinya sekalian karena lagi ada di host country-nya yang Enggak, terus. kebetulan aja karena nyokap gue udah lansia ya, udah umurnya udah mau 88 tahun ini. Untuk dia jauh-jauh terbang ke sini untuk jengukin cucunya udah agak susah lah ya. Jadi gue yang bawa anak-anak gue sama istri gue ke sana untuk ketemu dia untuk ulang tahunnya tanggal 18 Juli, which is 1 hari sebelum final di World Cup kalau nggak salah. Oh, bukan buat World Cup. Gue pikir buat World Cup loh ternyata. Itu kebetulan aja Si tahu, gue nonton sadar juga. gue awalnya pas gue booking. Tahu jadwal kan. Iya nih. Makanya bikin visa anak-anak tuh muncul tuh pertanyaan kayak are you going for the World Cup? Oh iya, ini bentrok tanggalnya. Gue nggak sadar beberapa bulan yang lalu nggak ngeh kayak itu benar-benar at the same time. Iya, Tapi lu tentang Piala Dunia. bener. Orang Lu tua. lu tuh di Toronto berarti sampai tahun sebelum ke Indo. Oh, sampai tahun 2001, akhir 2001. Oke, berarti pas Toronto punya Toronto FC yang di MLS lu belum ada ya situ ya. Ya, I mean, Daerah itu ya? ada sepak bola di situ, but it was kayak gini ya, 2005 Toronto kali kan? FC pun juga lama kali. Iya, iya, iya. Tingkatnya. Sampai sekarang pun bisa dibilang kayak temen gue yang masih di sana, aku suka chatting bareng kayak, I mean fanbase-nya ada dan fans garis kerasnya pun ada, tetapi untuk mereka ngalahin Toronto Maple Leafs gitu. Ya, ntar deh, jauh banget. Maple Leaf tuh yang hoki ya? Nice hockey. Cuma ya maksud gua mungkin ini satu perbedaan olahraga di Amerika dan juga di Eropa ya. Mungkin yang bikin setiap tim tuh kayak nggak ada gregetnya atau apa. Gua nggak tahu ya. Correct me if I'm wrong. Mungkin karena nggak ada degradasi kali. Kalau di Eropa tuh ada degradasi. Iya. MLS itu nggak ada degradasi karena franchise kan. Ketika lu jelek pun lu nggak akan turun nggak sih? Kayak lu nggak akan turun. Berarti MLS ambil formatnya NBA atau Kayaknya profesional ngikutin, Amerika lain gitu. tapi kan dia punya NS apa yang National Soccer League itu loh.
national yang satu lagi yang ada New York Cosmos gitu-gitu. Apa yang dampaknya kalau punya bisa ada Drogba itu ya? degradasi? Apa? Apa dampaknya kalau Karena kalau ada ada degradasi, lu tuh mau nggak mau lu dipacu untuk tetap katakanlah gini, lu di liga utama lu akan mendapatkan hadiah lebih kan, uang prize money lebih untuk Yes. memutar keuangan ekonomi tim lu kan. Iya. Dan ketika lu bertahan kan mau nggak mau lu mesti gila-gilaan. Kalau degradasi pasti uangnya turun. Ini yang terjadi Oke. di Premier League kan. Kalau Premier League kalau usah dihitung dibanding kita nggak usah bandingin sama liga lain ya. Premier League itu kan yang degradasi aja dapatnya 130 juta pound sterling dibandingkan sama internasional yang juara seri cuma 47-48 juta deh. Oke. Jadi ketika dia turun, katakanlah di musim saat itu dia nggak langsung promosi, itu bisa jadi kacau keuangannya karena pemainnya kan Selisihnya jauh. neraca gajinya kan beda kan Ya. gitu. Karena menurut gua kalau ada degradasi itu jadi kayak lu lebih terpacu dan lebih culture aja, misalnya kayak kebiasaan orang kayak musim lalu deh, 2 musim lalu. Man United mau degradasi, gue udah bikin bendera we staying up. Karena kita gagal untuk degradasi. Karena suka MU degradasi seru banget, coy. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lu Nggak seru. mungkin lah. Seru apaan seru? Seru coy MU degradasi cuy. Nggak bakal dikasih juga sama Premier League kayaknya. Cuma Toronto gimana? Berarti hype-nya lo nggak ini ya? Udah terasa karena gue banyak follow account-account dan yang berhubungan sama Toronto emang secara produksi dan crowd dan segala it's good. Tapi ini ada hal yang menarik kayak ada recently tadi sebelum kita take gue baru melihat sebuah post kayak pas mereka lagi nonton nih. Mereka bingung di Amerika kenapa Maroko itu MAR terus Swiss itu SUI. Oh ininya di singkatan dia ini Argentina ARG, France FRA. Iya. Mereka bingung kenapa nggak SWI gitu. Oke. Switzerland. Terus banyak komen itu nyatakan bahwa Amerika ini orang-orang Amerika yang baru sadar bukan hanya negara mereka nih yang di dunia ini. ini penting, ini poin walaupun lucu penting. Kenapa? Ini ini agak menyambung dikit soalnya kemarin tuh lagi ada kontroversi. Jadi pemain-pemain yang jadi kan ada beberapa wartawan yang nanya pakai bahasa Spanyol, tapi disuruh sama orang-orang FIFA-nya itu bilang kalau bisa jangan pakai bahasa Spanyol ya, pakai bahasa Inggris. Karena ada interpreter, setiap negara tuh ada interpreter, setiap tim itu. Jadi kalau ketika 4 tahun lalu gue kerja di FIFA, di semua tuh ada ini penerjemahnya. Jadi yang penerjemah tuh setiap misalkan katakanlah Jerman lawan Italia, Jerman lawan Kurakau, itu ada penerjemah orang Jerman sama si Kurakaunya. Jadi kayak ketika ngomong dicepetin. Jadi ya sebenarnya pakai bahasa Inggris pun juga nggak masalah. Oh bukan maksud gua ini menyambung dengan tadi Amerika ternyata baru sadar kalau mereka tuh nggak sendiri kan. Apa tadi? Bukan ada negara lain selain Amerika. Gitu lah ya pokoknya gitu. Nah itu tadi tuh nyambungnya soal gini. Ada wartawan yang nanya ke Vinicius pakai bahasa Meksiko. Meksiko itu kan ada miliknya Spanyol juga kan. Nah dibalas sama Vini pakai bahasa Spanyol. Tapi katanya si orangnya itu dari orang FIFA itu bilang kalau bisa si wartawannya pakai bahasa Inggris dong. Nanti biar gua translatein ke Vini gitu. Soalnya mereka tuh pengennya tuh kalau bisa generalnya Inggris. Padahal maksudnya itu kayak agak mendiskriminasi orang-orang Meksiko dan bahasa-bahasa Spanyol gitu loh. Apakah ini yang terjadi game yang di kemarin, Amerika? Dari kemarin. Oke. Dari kemarin kayak Vini, Hakimi juga ditanya pakai bahasa Spanyol. Ini menarik karena apakah yang di Meksiko tetap dilakukan hal yang sama? Yes. Oke. Ini menarik karena ya misalnya ada yang ngejelasin, lo pada tahu nggak kenapa spellingnya kayak gitu, SUI atau MAR? Mereka menggunakan spelling dengan home language masing-masing negara. Maroko tuh MAR sebenarnya Maroko, cara orang Maroko spellingnya Maroko. Swiss ya spelling orang Swiss SUI SSE gitu. Jadi Swiss. Jadi bukan mereka Switzerland. use their home country spelling kayak bahasa Indonesia ya AND karena yang Indonesia gitu kan. Tapi it's the home country spelling in their home language. Itu yang digunakan jadi singkatannya. Sama ini nggak sih? Gue nggak tahu kemarin lumayan rame yang si pelari Amerika yang cepat nih bilang World Champion of what? Iya. Ya gue nggak tahu kayak Spike Lee aja pas bilang ya nelfon yang ada iklannya Air Jordan bilang nelfon Jordan kayak we're world champions ya karena ya gue nggak tahu apakah berarti lu katakanlah kalau ketika lu bilang lu ketika juara NBA lu bilang lu world champion lu menyampingkan Euroleague dan lain-lain yang sebenarnya juga timnya juga bagus-bagus gitu loh. Apa mungkin karena emang di sana ya nggak terbiasa dengan olahraga lain. Nah ini aja nggak juara mulu ya. ini atau Olympics gitu kan sengaja. Iya. Lepas. Ini poin gue adalah ini kayak kita di luar olahraga mindset ini gue udah perhatikan dari sejak gue kecil. Dalam arti gini, di film-film Hollywood kita selalu perhatiin pahlawannya adalah
militer Amerika US. misalnya. Rambo. Propaganda ini, Bang. Dan penjahatnya adalah ya orang asing dari negara lain. Mau itu dulu tuh zaman Cold War, jadi Russian ataupun China Benar-benar. ataupun Middle East in the later years 90-an ke atas. Ya, ini adalah hal-hal yang diportray dan ini sebenarnya translates ke olahraga juga. Kenapa gue mikir itu? Karena Amerika ini harus menjadi hero di narasi mereka sendiri. Oke. Tetapi yang mereka tidak jagoan, jadi gini, sejarah Amerika juga yang diajarkan di sekolah mereka adalah sejarah yang mereka menang. Yang mereka kalah tidak terlalu Vietnam nggak di ini. bahas tuh mereka. Mereka ignore hal-hal atau revisionist history lah. Nah ini juga terjadi gue notice di olahraga di mana mereka di kolam berenang, di kolam kecil mereka sendiri mereka adalah jagoannya. Tapi mereka tidak terlalu berenang di laut karena di situ ada banyak hal lain. Nah ini terjemahan this whole kayak hero mentality ini di olahraga lumayan menjelaskan kenapa olahraga tertentu di Amerika ini lebih kayak apa ya, lebih menjadi besar. Tapi tiba-tiba pada sepak bola masih ada sedikit culture shock nih di sini. Kayak MLS pun juga, apakah MLS kayak lo bilang sistemnya pun sedikit beda. Apakah ini bisa diakui sebagai liga jadi 6 terbesar di dunia? Belum kan? Karena orang merasa kayak Messi pindah ke situ pun it's a step down gitu. Jadi ya menarik aja untuk gue melihat saat ini sepak bola masih belum mencapai titik di mana kalau kita lihat di seluruh dunia it's a global game, man. Sejak gue pindah ke sini, makanya gue ada culture shock pas gue pindah ke Indonesia. Again, at that time nggak ada internet, kita nggak bisa gampang untuk googling things. Gue di Kanada aja, dan Kanada bukan Amerika ya, North America. Gue pindah ke sini, gue ternyata lihat, oh berarti mereka nggak hidup dan mati melalui basket dan American football, NFL. Karena kita punya CFL adalah versinya Kanada NFL, tapi rules-nya mirip, ada sedikit perbedaan. Tapi olahraga yang gue tahu saat itu adalah basket karena gue cinta basket, ice hockey yang gue tahu tapi nggak terlalu suka banyak. Tapi football itu setahu gue American football. The football yang mereka sebut soccer ini ya. Dan baru tahu itu ternyata salah karena these people actually using their feet only, kayak kayak dibandingkan kayak lo tahu sejarahnya kenapa dipanggil itu American football? Nggak tahu ya. Karena di zaman dulu ada olahraga yang dimainkan menggunakan kuda dan ada olahraga yang dimainkan saat lari dan yang olahraga yang dimainkan saat lari disebutkan sebagai olahraga yang digunakan football. Jadi at the time American football itu olahraga yang tanpa hewan, jadinya mereka main football. Rugby style, tapi ditranslate ke Amerika itu football namanya. Jadi karena mereka lari using their feet. Bola soccer. Sementara gue yang dari dulu pas gue pindah ke sini, make sense juga sih kenapa itu yang dinamain football tapi ini football. Ini football. Jadi Major League Soccer. Gue culture shocknya di situ bahwa dan Piala Dunia bener-bener yang gue terasa Piala Dunia adalah di Indonesia. Kenapa? Ada orang-orang Indonesia nih, tapi ada sebagian yang dulu mungkin pernah tinggal di Prancis atau punya saudara di Belanda atau gitu yang keterikatan mereka terhadap walaupun ngedukung tim lain karena Indonesia tidak masuk ke Piala Dunia. Negara lain maksudnya? Negara lain. Ini sekuat itu sampai mereka bisa nobar gede-gedean sampai ada yang bisa nangis kalau timnya menang atau nangis kalau kalah. Kalau Inggris 2006? Iya. Kan terikatan lo ke negara itu apa? Cuma gara-gara pas gue kecil, gue ngasih jersey Inggris aja. Iya benar. Jadi dari kecil pun lo udah terekspos dan lo ada sebuah loyalitas ke sebuah negara dan walaupun bukan warga negara lo, tapi lo bisa ngerasa ada attachment, emotional attachment. It's okay sebenarnya. Indonesia Timur ya. Indonesia Timur kan kayak Belanda banget gitu kan. Dan gue sering bahas ini juga kayak ada konvoy pakai bendera gitu juga kadang tuh. Ya kalau lo sebagai fans Arsenal atau fans New York Knicks kemarin yang bisa sampai nangis gitu ngelihat timnya menang, itu berarti mereka memiliki sebuah emotional attachment kan. Oke, kalau gue lihat sepak bola, emotional attachment itu sangat kuat. Dimana kalau di Amerika dan ya Kanada juga, tapi Amerika deh kita bahas karena ini kan top leagues dari North America di mereka. Adalah keterikatan mereka hanya dari sisi geografi. Jadi nggak mungkin lo lihat kayak fans yang tinggal di Florida gitu, tapi yang selainnya keluarga mereka tinggal di San Antonio, di Texas gitu. Gue tuh fans diehardnya San Antonio Spurs. Benar-benar segregated by daerah, by kota. Gitu.
Dan New York Knicks ya, New York Knicks akan travel ke sana untuk dukung tim kita. Tapi emang kota kita yang kita selebrasikan, bukan keterikatan loyalitas. Bahkan di ini aja di Piala Dunia ini, kan mereka ada stadium MetLife kalau nggak salah namanya MetLife Stadium, itu tuh New York or New Jersey, tulisannya itu gitu tuh selalu tuh maksudnya. Karena ternyata cuma berjarak sebelahan ya. Kemarin gua ngobrol sama Irul soal ini. Terus katanya cuma jarak apa sih kayak jembatan. Lewatan jembatan, benar, lu bayar tol. Jadi gitu. Terus kalau Brooklyn bahkan di New York ya, maksudnya di NBA kan ada New York Knicks, sempat ada Brooklyn Nets gitu kan. Nah kalau New Jersey beda lagi tuh kan, sempat ada New Jersey Nets, terus jadi Brooklyn Nets, itu padahal cuma ini. Benar. Jadi bola di atau dong. LA ada 2 tim, Clippers sama Lakers kalau basket. Oh iya benar. Jadi emang ini benar-benar dan kayak North London lo nggak boleh tiba-tiba karena Lakers lagi jelek dukung Clippers gitu. Nggak boleh lo. Nggak mungkin gitu. Lo sama ini juga kayak gitu. Tapi yang again gue melihat ada sedikit tunnel visionnya Amerika untuk karena kita memiliki American football number 1 sport di Amerika. Tunnel vision mereka adalah this is the greatest sport in the world. No, it's the most watched sport di Amerika, yang paling ditonton orang Amerika. Tapi it's not the most biggest sport in the world. Jauh karena kalau kita ngomongin dunia ya dari yang bisa ngalahin sepak bola saat ini gitu. Jadi even basket pun yang udah lebih menduniai sekarang ya masih jauh banget sama bola. Jadi yang gue saat ini masih bingung kenapa ya dengan akses sekarang kita udah nggak ada alasan, nggak connectivity kita di seluruh dunia, nggak semua punya Google, handphone, smartphone. Tapi mereka masih sangat tunnel vision menghadapi dunia olahraga bahwa American sports are still the best, kayak baseball. Mereka masih gitu menurut lo? Sekarang di era sekarang? Menurut gue iya, dan menurut gue mereka memanfaatkan jadwalnya NFL ini dengan sangat baik. Mereka main 17 regular season game di satu musim. Di mana basket aja, gue bandingin basketnya 82 game. Baseball apalagi 100 berapa game gitu. Karena mereka hanya main 1 game per minggu selama 17 minggu. Itu kenapa jadi alasannya it's the most watch. Karena tidak ada banyak game untuk ditonton, jadi tim lo akan main cuma seminggu sekali, dan lo akan tune in mati-mati. Karena 1 tahun ini lo cuma bisa nonton 17 kali, habis itu kelewat. Jadi untuk itu kenapa ratingsnya segitu tinggi? Ya it's a pastime untuk dari orang Amerika nonton. Kalau baseball it's the oldest sport. Tapi kenapa NFL bisa take over? Karena di era televisi NFL benar-benar bisa manfaatkan ini. American football bisa manfaatkan ini. Manchester United musim lalu main sebulan sekali. Nah, tapi tonton banget kan, karena dikit jarang gitu ya. Udah ditonton kalah. Tapi nggak menurut lo NBA bakal gitu? Masuk kayak nggak mungkin. Karena revenue dari setiap game itu beda cerita lagi. Udah jutaan dolar untuk 1 game. Jadi untuk mengurangi biar bisa naikin itu kerugiannya udah terlalu besar. Dan masih nambah tim ya mereka. Penonton bola masih banyak yang juga nggak sadar kalau NBA tuh bisa main setiap hari. Maksudnya lu setiap hari tuh ada pertandingan. Baseball lebih parah sih, kayak 100 sekian game. Bahkan di segamenya bisa lebih dari 2 jam 3 jam. Dan dan panjang, dan itu bisa kayak back to back atau 2 kali beruntun terus ntar pindah ke kandang mereka. Jadi tapi baseball udah jadi, kalau lo nonton baseball tuh bukan untuk gregetnya. Selain ini lo nonton World Series atau playoff, lo nonton baseball lebih buat ajak keluarga. Iya, rekreasi ya. Iya, si pemain-pemainnya juga kan bukan yang intens banget gitu. Ada intense moments tapi beda dibandingkan basket ataupun American football dan lain-lain. Dan secara kayak lu sempat kirim gue klip yang menurut gue sangat menarik, bahasan Stephen A. Smith. Ini menyatakan kenapa dia merasa atlet di Amerika ini tidak selevel sama pemain sepak bola. Dan gue mikir-mikir lagi. Kita lihat aja nih, ada nih satu pemain pun yang adalah sedikit lemaknya ada tuh ini di atas 10%. Ya kan? Dari pemain starter, defender sampai ke lapisan-lapisan pun, sampai ke kipernya pun. Dan benar kan alasan dia bilang karena pemain sepak bola ini lari kayak non-stop gitu. Kayak conditioning mereka tinggi. Kalau lo banding NBA, mungkin cuma LeBron James atau Steph Curry. Terus gue mikir lagi, masa sih? Tapi benar. Lo nonton aja pemain basket. Ada kok mungkin 10% atau 20% itu kalau lo lihat tubuh mereka nggak se-fit sama yang lain. Benar. Tapi mereka masih jago. Luka Doncic. Gimana kira-kira? Luka Doncic jab dikit. Jab dikit, bahasa jab dikit, bro. Jab ya. Gimana jadi? Lu begini. Jab. Kan kaki digeser gini. Jab step gitu kan. Kalau gini gimana? Ganti step. Travel Euro. Alif, Dok. Hah?
Apa tuh begini? Gini alley-oop. Oh, Gila lo, through the legs. Gordon. Banyak ya. Oh, Gordon lo. Tim Gordon Gordon lo. yang nomornya 00. Ya. Tapi emang berarti emang ya, maksudnya kalau bola kan emang lo mesti mengcover semua area, apalagi dengan sepak bola modern yang kita bisa bilang high press, low block, mid press semua dengan itu, walaupun kalau kita bisa lihat strategi American football lebih kompleks. you cannot cheat the game Ya. di football. Di American football, lo bisa jadi linebacker Oke. dan mungkin tugas lo hanya untuk nabrak-nabrak orang. Sama nendang. Ya, enggak ya. Sama kickernya juga, iya sama si kicker Role juga. spesifik ya, jadi bisa ganti langsung. Benar. gitu ya. Dan lo offense lo nggak main defense. Iya, gitu. iya. Jadi intinya kerjaan gue adalah untuk bulking up. Jadi gue makan sebanyak mungkin, beban berat badan gue seberat mungkin, karena gue harus menahan. Gue jadi linebacker nih, gue harus melindungi quarterback gue. Iya. Tapi emang kalau NFL nih sebenarnya itu kan udah bukan hal baru loh buat di sepak bola, terutama Julian Nagelsmann kan juga ngakuin kalau sebenarnya terkadang gue terinfluence dari tactical NFL, karena kan NFL kan dia bisa membuat orang third man running, gimana nih caranya biar orang tuh bisa lari, bisa bikin rute Off the sendiri, ball ya. off the ball movement-nya, dan itu kan pernah diterapin sama si Julian Nagelsmann waktu di Euro kemarin sama Toni Kroos tuh kayak quarterback-nya, terus yang running man itu kayak Musiala sama Florian Wirtz-nya aja gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue emang ya bukan berarti sport Amerika itu bukan nggak bisa menginfluence sepak bola, tapi menurut gue bisa gitu loh. Benar. Basket pun juga demikian. Basket pun kan sebenarnya ada mirip kayak futsal. Gimana caranya lu dengan space sekecil itu lu bisa dapat space, lu bisa masuk ke paint area gitu kan. Paint area gitu, terus gimana caranya bisa dapat orang bisa dapat leluasa buat ngelakuin 3-point shot gitu. Itu sama aja kayak sepak bola kan. Cut inside, gimana caranya bisa dapat space kosong buat ngelakuin shot di luar kotak penalti gitu. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya ya semua olahraga itu pasti ada manfaatnya masing-masing juga gitu. Benar, tapi ya kalau kita ngomong terutama kenapa olahraga di Amerika tidak bisa sebesar atau bisa globalize seperti influence sih benar, karena gue pernah lihat pun siapa ya pemain atau pelatih yang pernah datang ke NBA pas final sampai dari sepak bola. Pernah belajar dari iya. Kayak kan kita sempat mikir kayak wah ini sama Coach Mazzulla. Jadi jelas itu good point banget. Tapi kenapa American sports kurang bisa diglobalize? Basket pun baru-baru ini. American football nggak bisa diglobalize. Kenapa? Karena lo harus memiliki linebackers. Yes. Cuman orang Amerika sih yang bisa. Mungkin di Samoa, Jepang bisa tuh sebenarnya bisa jadi untuk menjadi linebacker. All black. Kulturnya nggak sih sebenarnya, kulturnya juga sama memang ya perbedaan apa ya, misalnya genetik juga dengan cara mereka sendiri nggak sih, nggak genetik gitu. Global baseball bisa style gitu loh. Baseball jelas di South America sama Jepang mereka jago banget, apalagi Little League, ya kan? Tetapi kalau American football nggak bisa. Tapi kenapa ini tetap dibangga-banggakan sebagai the biggest sport of Super Bowl aja udah kayak national holiday gitu kan. Kenapa? Ya kan? Jadi ini finalnya gitu. Jadi menurut gue perspektif Amerika ini harus sedikit berubah. Dan ini susah karena selama gue dari kecil sampai sekarang. Emang orangnya berarti kan. Bahkan di Kanada ya. Maksudnya bukan US ya. Maksudnya kan apalagi US-nya gitu. US. Kalau Kanada nggak kayak gini. Ya nggak, maksud gue lu kan tinggalnya di Kanada kan. Soalnya Kanada Commonwealth country. Kita masih tetap ya kiblatnya adalah Inggris. Enggak, maksud gue adalah lu tinggal di Kanada nih. Terus lu ngerasain orang culture-nya kayak gitu. Gimana jauh banget. The real US tuh maksudnya. Oh, jauh banget. Kayak Makanya. kita aja kalau jalan-jalan di Niagara Falls itu bordernya Amerika sama Kanada. Kita suka sambil duduk kita nebak-nebakin yang mana yang orang Amerika, yang mana Warna beda ya. Beda banget. Jadi Amerika tuh punya sebuah superiority di Ya. mana di apapun itu, film, di olahraga, itu mereka adalah paling jago di dunia. Dan kalau perspektif itu tidak bisa dirubah, ya gimana lo bisa accept bahwa sepak bola adalah olahraga 11-12 sama, menurut gue 11-12 sama orang Inggris, tau gak sih? Iya gak sih? Amerika tuh beda. Orang-orangnya maksudnya. Iya maksudnya mental. Superiority-nya. Orang Inggris tuh Diani lu. Itu menurut gue dulu lebih valid orang Inggris kayak gitu dulu menurut gue. Tapi sekarang nggak Inggris aja Amerika kan dulu. Oh iya, gue tahu. Gue nggak boleh kemana-mana, visa gue belum keluar. Oh iya benar. Kayak gitu. Tapi ini juga ngerasa masih kayak gitu, menurut gue ada perubahan nggak? Sama ada perubahan. Sama karena Inggris. maksudnya Inggris apa Amerika nih?
Inggris dulu tuh kayak punya sebuah superiority complex, tapi itu menurut gue lately udah Udah nggak, karena sebanyak mereka kayak gitu. sekarang udah orang-orangnya udah mulai global. Misalnya orang-orang Yang Inggris lebih muda udah lebih mulai ini, regenerasi kan. terus juga banyak apa namanya pernikahan campuran yang nggak cuma ya lu Oke. white people terus nikah sama yang lain. Saya udah banyak apa namanya Mixed race dan lah. lain-lain, dan di sana kan juga gue jujur belum pernah ke UK, tapi kalau gue baca-baca juga ya mereka udah nggak sesuperior itu lagi. Maksudnya mereka sadar timnasnya jelek. Tapi ini juga ya sebenarnya kalau bilang superiority berarti kan berkaitan sama apa ya, oh ras kita terbaik gitu-gitu kan tipenya Bener. orang-orang US. Maksudnya dengan kemenangan Zohran sebenarnya kayak itu rada apa enggak? Apa cuma maksudnya Apa di New York doang gitu? iya kayak kan UK juga sempat selisih Sunak gitu. Mayoritasnya masih tetap. Oh, Dan itu dididik dari kecil dan generasi ke generasi. Iya, Gimana yang tuh menang masih Trump ya. USA, Iya, gitu what the kan fuck chantingnya. is kilometer, bro? Iya kan. What the fuck is kilometer? Sementara lu coba bahas miles di seluruh dunia gak ada yang tahu. Gitu. Lu bahas liter dibandingkan apa yang mereka pakai sih? Feet juga Feet tinggi kan? ya, Iya. feet basket apalagi. Fahrenheit. Tuh make sense. Kilogram tuh. apa? Nol sih make sense, dia jadi beku gitu air. Ini 32 lo angkanya kenapa? Iya, dan olahraga kan ini kan yang Amerika banget nggak suka hasil draw gitu kan. Oke. Overtime Oh, gitu kan. iya, kemarin Kalau ada di Euro ada kan meme lucu ada, lagi. maksudnya ya draw is a draw gitu loh. Paling ya Oke. penalti, tapi kalau biasanya US Sport kan pengennya tuh Kalau itu gue Nggak bisa mengerti. Maksudnya nggak semua yang gue ngerasa adalah kekurangan. Ya. Kayak misalnya basket. Gue suka banget lagi 7 game iya series. sih. Ada sebuah sesuatu dinamika yang bisa dibangun di sebuah 7 game series yang kita tidak bisa dapat dari olahraga lain. Iya. Iya, iya. Bahkan gue rada kurang suka soal itu tapi sistem standing yang di akhir musim atau sebelum akhir musim sudah menentukan kemenangan karena poin. Jadi lu suka yang Oh, playoff. liga. Liga. Oh. Liga Indonesia. Gue lebih kan suka dulu. playoff aja. Gue lebih Oke. suka playoff. Lo kalau emang jadi 8 tim terbaik, ayo diadu gitu. Oke. Dan kita temukan juaranya dari situ. Kenapa? Karena ada climax-nya. Kalau ada satu tim yang udah unggul banget dan Iya, 3 minggu sebelum akhir musim udah ini udah juaranya nih. Ya buat gue sedikit anti climax. Tapi gue tahu ini adalah sistem yang konsistensi beda. soalnya kan mereka Iya, appreciate that's fine. consistency. That's fine. Cuman jadi nggak, maksud gue ada baiknya juga dengan beberapa hal yang mereka jalankan. Tapi karena mereka memiliki mindset bahwa segala sesuatu yang kita memproduksi dari mobil ataupun makanan atau apa ini olahraga semua adalah terbaik di dunia, itu menutupi mata mereka. Jadi mereka pakai blinders kacamata kuda untuk bisa melihat bahwa mungkin ada hal-hal lain yang lebih baik di Tapi dunia ini. orang Amerika sadar nggak sih kalau makanan mereka biasa aja. Makanan mereka enak-enak dari luar negeri semua. Biasa aja gitu. Nah ini ada sebuah kayak ini ya fraksi kecil dari Amerika tuh yang mungkin yang lebih mudanya yang udah menyadari itu. Tapi sayangnya mayoritas, yaitu kenapa? Ya ini gue nggak mau ngomongin politik, tapi kenapa orang nanya kok dia bisa jadi presiden lagi? Kan lo yang milih. Ya karena mereka yang milih. Banyak bagian besar dari orang yang mereka yang milih. Berarti ada kan orang-orang yang memilih, berarti mindset itu ya masih ada. Dan majority makanya menang. Majority kan? lagi. Iya. Oke, terakhir Paul. Lu untuk POD ini walaupun nggak ngikutin tapi mungkin terpapar dikit, lo ada yang lo pengen menang nggak? Selalu Belanda sih. Iya, karena keterikatan kita di Indonesia sama Belanda. Dan gue lumayan kita juga kerjasama kadang-kadang sama timnas Indonesia. Jadi semakin inilah apa ya, ngerasa ada sedikit emotional attachment dan grup-grup fans group di Indonesia yang berhubungan sama Belanda kayak Hollanders Indonesia gitu ya. Oh iya. Ya, cukup dekat Oranje lah. Indo gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau orang Kanada berarti apakah dukung timnas US? Kalau bola mereka nggak ada? Bola iya ya, sejak timnasnya jadi bagus, sejak dipegang Bang Herman, sejak dipegang ini masuk Pildun. Cuman gue melihat Kanada itu melting pot. Ini kenapa membedakan Kanada sama Amerika. Amerika ini walaupun pendatang, mereka tidak menyadari itu. Orang Amerika tuh merasa ini negara kita, padahal kita negara itu tuh lahan itu bukan miliki mereka sebenarnya pendatang. Kanada itu land of immigrant. Jadi yang di situ tuh ada orang Asia, orang bahasa Perancis juga dipakai kan. Bahasa Perancis juga dipakai, tapi itu lebih ke colonial times ya. Tapi kalau lihat penduduknya sekarang, itu lo nggak ada mayoritas. Namanya ini Thomas Krasinski. Ya, kan Jacques Villeneuve. Iya benar, ada orang banyak dari Eropa, ada yang dari South America, ada yang dari Afrika, Jamaica, ada yang dari West Indies, East Indies, Asia juga sangat besar ininya di sana. Jadi
keterikatan. Jadi tuh di sana nanti ada watch party tuh di masing-masing neighborhood. Little Italy akan dukung Italy. Nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada nobarnya. Italy Itu kalau Italy dukung siapa? Ya, oh iya, lupa gue. Itu dukung siapa? Wah, parah ya. nggak apa-apa, Gue lupa. nggak apa-apa. Tiga World Cup. Segitu ya, parah gue lupa. Iya benar, tapi misalnya Saudara lu, menurut lu kayak kakak lu atau lu akan tinggal nanti itu neighborhood apa menurut lu? Oh enggak, kalau kita rada netral, kalau kayak gitu lebih ke Oh. mendekati kota. Kita tinggalnya di sedikit di outskirt di bagian luar kota. Tapi di situ gue tahu gaya dulu gue tinggalnya di Greek Town. Di Greek Town itu pasti wah gila-gilaan dengan mendukung Yunani. Iya kayak dan mereka yang lucu kayak kalau misalnya Italia masuk ada Little Italy atau ada Chinatown atau ada apapun itu komunitas mereka akan Portugis juga ada, Little Portugal juga ada tuh. Wah, gila Portugis nobarnya. Ronaldo cocok Gede banget. Cocok dia datang situ. Oh iya Ronaldo. Terus kalau kita ini sebagai muka gua Asia gitu, itu sangat di welcome kalau lu mau datang bareng mereka. Misalnya lu mau datang nonton sama dia gengnya Portugal gitu. Wah, mereka welcoming banget, ngajak ngobrol where you from. Kanada memang Mau ikut nggak? humble, Lu Kanada. Lu nggak mau ikut nggak karena Kanada? Bener deh. Mau bisa. Bilang jadi asisten apa? Kanada lagi dingin kan? Gara-gara Iceman baru drop. Sadis dari bahasa Drake, bro, kita. Drake. Iya, tahu lah dia kan kayak Drake tetangganya dia. Iya. Tetangganya dia. Iya. Padahal di sana winter tuh. Mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana? Si tahu season lu. Ya kan? Tapi deh ini terakhir sebelum kita closing di pembicaraan yang menurut gue seru banget sih ngomongin Amerika tuh nggak akan ada bisa lah. Bener. Kalau misalkan berpikir di pemain sepak bola sekarang modern gitu, katakanlah kita bisa bilang Erling Haaland lah, Erling Haaland atau misalkan Vinicius Junior atau Mbappe gitu. Mereka kalau misalkan mereka bermain di American football atau di NBA, apakah mereka bisa survive nggak menurut lo? Orang Eropa survive. Orang Eropa main di sana karena nggak, ini gue nggak pernah pemain NBA yang dari Eropa tuh jarang banget. Nowitzki. Ya kan? Palingan yang dari Balkan kebanyakan kan. Oke, maksudnya kalau mereka main Katakan mereka kan gini, Jordan tuh bisa jadi pemain baseball gitu, basket atau baseball, dua olahraga gitu. menarik sih. Misalnya kalau mereka nih tiba-tiba Erling Haaland deh main di basket gitu, Rugby. American football gitu. ini menarik. American Mereka football. memiliki lucu kalau American football dijadiin kicker nggak ada yang bisa ngalahin. Benar. That's all. Mereka tinggal keluar sekali-sekali doang dengan field goal. Tetapi kalau basket ini gue Susah tangan soal itu. enggak, menurut gue Ring. translationnya cukup mudah. Karena gue pernah lihat ada beberapa kan highlights kita pernah lihat kayak pemain bola yang nembak bagus gitu. Iya. Sebenarnya yang bikin sama dengan sepak bola dan basket adalah footwork. Pemain basket yang jago selalu memiliki footwork yang baik. Dan seandainya itu bisa ditranslate. Kalau di Amerika lo masih ingat Deion Sanders nggak? Ada Deion Sanders, Bo Jackson. Ini adalah pemain yang bisa main baseball dan American football. Iya. Karena dan dulu gue mikir apa hubungannya skill setnya. Sebenarnya udah gak ada hubungan sama skill set. Cuman karena satu musim tidak bentrok sama musim lain. Jadi seandainya dia harus main misalnya American football sama basket nggak mungkin. Karena musimnya bentrok dia nggak mungkin bisa kelatihan dua-duanya dan big gamesnya pasti ada game yang bentrok. Jadi gue sampai sekarang pun belum ada perbandingan yang tepat kayak olahraga ini ditranslate baik dengan ini. Itu dulu karena alasan jadwal. Tapi kalau sepak bola paling bisa ditranslate menurut gue ke basket, dan ini ironis karena basket kebanyakan menggunakan tangan, tapi sepak bola menggunakan kaki. Tapi menurut gue satu footwork itu yang bikin pemain sepak bola bisa main basket dengan baik. Shooting lo bisa latih, athleticism lompatan tinggi, dan pemain-pemain bola yang lo sebut tadi bisa header dan lompatan tinggi. Jadi lompatan, athleticism ada, conditioning untuk lari. American football nggak ada apa-apa dibanding basket. Basket tetap lebih banyak lari-larinya dibanding basket. Jadi dan play yang lo bilang tadi, running plays yang lo bilang, American football beda, mereka running routes. Gue hanya harus lari 10 langkah ke sini, belok kiri, terus 45 derajat. Kalau di basket ada sebuah dinamika play yang berjalan yang ada sedikit mirip sama bola, dengan lo passing terus lo lari ke sini. Ada screen, ada screen ya. Spacing. Ya, bisa menurut gue. Menarik. Iya, kita akan lihat. Kemarin gue ketemu Andovi, gue nanya kan, lo dukung siapa? Gue Portugal.
Karena gue pengen pembicaraan GOAT itu tetap terus lanjut gitu kalau Ronaldo menang sesuatu. Sadis. Jadi bukan cuma Messi ya kan. Gue nggak ada apa tapi kayaknya kalau Ronaldo menang kayaknya Aduh, bisa. Ronaldo menang kelar udah Ronaldo. Lu nggak ngeliat Speed diusir sama Thierry Henry sama Zlatan bilang Portugal juara. Iya. Tapi kalau Portugal juara, seberapa besar faktornya Ronaldo kalau kali ini dibandingkan sebelum Maksudnya seberapa besar faktornya maksudnya? ya dia seberapa ngaruhnya kayak Messi di Argentina kemarin kan ngaruh lah. Soalnya gue nggak terlalu ikutin timnas. Gue lagi nggak mau ngomongin Portugal, sorry. Udah pernah dibully fans Ronaldo. Pengen tahu aja kalau kan Ya, sekarang seberapa faktor besarnya ya pasti mentalitas tim sih. Mentalitas tim pasti kan pada mau menangin untuk Ronaldo sama halnya dengan Oke, musim tadi lalu. secara dia sendiri tidak terlalu harus bergantungan sama dia banget untuk bisa juara di Piala. Sebenarnya kalau boleh jujur menurut gue ya. Sebenarnya menurut gue kalaupun Ronaldo nggak main, Portugal sebenarnya masih bisa survive menurut gue. Oke. Tapi terkadang kalau dilihat dari friendly match beberapa waktu lalu, ada momen di mana strikernya tuh ada Gonzalo Ramos tuh striker keduanya Portugal lah bukannya. Dia main waktu banyak banget kesempatan gagal dimaksimalin gitu. Nah mungkin menurut gua kalau misalnya di situ mungkin Cristiano Ronaldo mungkin karena experience dia atau gimana mungkin bisa gitu. Ya, gue tambahin Ronaldo mungkin ya misalnya he's not young anymore, tapi jangan lupa Ronaldo bisa ice breaking, misalnya clutch. Kalau tiba-tiba dia dapat peluang nendang luar kotak penalti dia masuk kayak bola. Dia bisa seperti itu. Walaupun memang kalau ngelihat dari skuadnya Portugal sih sekarang kalau mereka minimal nggak sampai semifinal sih janggal ya. Janggal. Seberapa besar faktor Messi di kemenangan Piala Dunia mereka? Yang lalu. Besar lumayan sih. Lumayan sih. Gue fair aja lumayan karena dia juga terkadang jadi pemain yang yang dia bisa break the deadlock juga. Kalau misalnya lagi bingung, passing ke Messi find the way gitu loh. Berarti ada satu passing yang bagus ke final third juga. Berarti nggak rata loh perbandingan lo kalau Ronaldo Portugal juara dia menjadi GOAT-nya dengan dia. Oh enggak, kalau we talk about GOAT status kita talk about secara general. Lebih panjang lagi. Gua nggak mau panjang ini panjang nggak usah Mas Paul ya jadi musik lo kalau bahas goal scoring NBA siapa? Highest goal scoring NBA siapa? Highest LeBron James. Goal scoring. LeBron James. LeBron James. Scoring ininya. Scoring dia Ronaldo dikit lagi 1000. Bau. Ya udah. Ya, update dari Kanjuruhan ya. DJ Brevi donasikan honor manggung untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Jadi di penghujung acara di penghujung acara Triple B Festival di hadapan ribuan penonton yang memadati lokal festival, DJ Brevi mengumumkan bahwa seluruh honor yang diterimanya dan penampilannya untuk membantu keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Brevi. Sama DJ anak. Thank you very much. Thank you guys. Terima kasih banyak. Hati-hati mudiknya. Bisa kan salaman? Bisa. Iya lu harus dukung Ronaldo sama Messi. Tadi nggak mau megang. Apa gue tadi salah? Tadi datang di salaman. Nanti kita akan lihat ya hype-nya kayak gimana pas di sana. Nanti gue coba ngepost. Ya, gue nggak masuk ke stadion karena nggak apa-apa. Pasti gue akan Hype-nya kita akan lihat ya. Yang jelas pasti saling ini ya. Tadi kan lu bilang campur-campur seperti Justin Trudeau sama Katy Perry.